Sudah diperiksa beberapa kali. Dan yang pengikut hoax itu ya kita tahu otaknya sampai di mana. Perasaan bakal masuk surga gak Romo. Semua orang bisa masuk surga asalkan meninggal dalam keadaan penuh rahmat. Begitu. Katolik percaya patung. Bukan saja patung, Katolik juga percaya internet. Katolik percaya pulsa, percaya uangnya bisa pakai untuk tukar. Katolik percaya banyak hal. Namanya saja Katolik, artinya menyeluruh. Nah, Protestan memang protes terus. Kapan percayanya? Gitu. Yesus penyelamat, ya percaya, ya betul. Ajaran Luther asli pakai patung, ya. Sudah ada di Alkitab, ya betul. Ya betul. Pemberontak, ya betul. Trio-kue gitu. Katolik percaya patung, ya. Katolik percaya patung. Katolik juga percaya Protestan. Bahwa Protestan itu heresi. Itu Katolik percaya loh. Katolik percaya Protestan, bahwa Protestan itu heresi. Gereja Katolik itu surga, kepalanya Yesus sendiri, ya. Pak percaya ke Yesus, ya. Maukah? Sudah dibilang gitu, ya Pak percaya. Reformasi gereja menunjukkan itu, ya. Itu di dalam Konsili Trente, ya. Jangan dipelintir menjadi. Tidak tahu reformasi Protestan itu terjadi kapan? Coba sebutkan. Tidak ada, itu hanya kumpulan dari kamu rekonstruksi kembali sejarah berbilang kamu pada abad ke-16 terjadi reformasi. Tidak ada. Reformasi itu Konsili Trente, itu reformasi dalam gereja. Kau percaya? Oke. Kau jadi orang penyebar kebencian, hate the errors. Kesalahan itu memang harus dibenci, dibuang jauh-jauh. Love the sinners, beda. Kalau kamu tidak sanggup membedakan gagasan yang salah dengan orang yang bersalah, itu derita lu, gitu. Kalau kamu tidak sanggup membedakan kesalahan gagasan dengan orangnya yang berbuat orangnya yang menganut gagasan yang salah, itu derita lu. Agama pluralisme, lihat pausnya berkeliling sebarkan pluralisme, sebenarnya ateis. Tapi ya, pluralisme yang kamu maksud itu ya, kamu menyebut sesuatu yang stromen falasi kan. Kamu menciptakan istilah sesuatu di kepala kamu, lalu kamu mati-matian menyerang. Orang Katolik bilang, gue sadar loh, jangan terlalu halu begitu. Kamu menilai sendiri gereja Katolik, lalu mati-matian merefute penilaian kamu. Orang Katolik nonton dulu sebenarnya, sudah habis menghayal kok. Begitu. Protestan, kamu kritik gereja Katolik bisa, itu namanya bunuh diri. Makanya kamu akan pakai argumen berputar-putar hanya untuk mempertahankan ini. Keberadaan Protestan itu memang hanya bisa nempel doang, jadi penalu. So sad. Tidak ada sesuatu yang objektif di Protestan. You have no reason for being. You hanya bisa melanjutkan kehidupan dengan berpolemik dengan gereja Katolik. Tanpa polemik nanti itu kamu sudah jadi Katolik sih, ya kan? Tanpa berpolemik kamu sebenarnya sedang menjadi Katolik. Lihat sekarang kalau misalnya, ini contoh saja, Pak MBM, kalau dia mengajar biasa-biasa tanpa menyinggung Katolik yang adalah ajaran Katolik. Jadi kalau kamu mengajar ajaran Katolik, ya buat apa singgung Katolik lagi kan? Seperti kalau kamu omong Tritunggal, omong tentang apa, ya tidak mungkin kamu singgung Katolik karena memang itu ajaran Katolik. Betul kok Son? Betul. Ya toh. Jadi kalau kamu berhenti berpolemik dengan Katolik, itu artinya kamu menjadi Katolik sudah. Ya kan? Siapa mau jadi Katolik menyembah patung, ya kan? Nah, kamu kan diwanti-wanti seperti itu. Jadi itu kamu akan pertahankan. Begitu kamu rasa suka Katolik, surasa kamu masuk Katolik, jangan. Itu menyembah patung. Jadi mitos itu akan terus bertumbuh di Protestan supaya menjaga umatnya jangan masuk ke Katolik, begitu. Karena bagaimana itu kan semacam sistem bertahan dari Protestan itu, menciptakan mitos terhadap gereja Katolik. Mau tidak mau, kamu harus menggambarkan gereja Katolik sebagai tidak benar supaya kamu bisa bertahan. Kalau tidak, ya selesai. Semua ajaran kalian itu kan datang dari Katolik. Jadi kalau kamu tidak buat mitos yang paling parah itu adalah gereja sudah sesat. Nah, keberatan Katolik terhadap itu, asumsi itu adalah bahwa tidak mungkin Yesus mendirikan gereja yang sesat. Itu artinya Yesus Protestan tidak jelas. Buat habis gereja, dia lepas sesat. Nanti situ baru dia bikin drama, kasih Luther buat drama macam-macam. Tuhan boleh apa begitu? Jadi Tuhan itu buat gereja
sampai 15 abad Tuhan pemalas bilang pas saya tendang sesat nanti baru saya ambil Luther dan dia pasangan ini Suster Katarina nanti baru dong bikin reformasi. Tuhan pun pikiran ini kan mana model begitu. Tapi kamu kita ajak berpikir seperti ini kayak tidak sanggup ya. Yang tidak sanggup. Kamu maunya retorika sih, kita mau omong kembang gula itu halu itu. Hanya kumpul orang supaya kespanas. Itu model kampanye dong saya. Mau jadi presiden, mau jadi ini apa, bupati ini mau om begitu baik. Terus jelek-jelek partai lain. Begitu. Katolik yang menang. Tapi yang menjalankan perintah Tuhan Yesus adalah orang-orang karismatik sendiri yang bilang begitu. Jadi mau buat apa? Semua orang juga pasti akan bilang dia yang menjalankan perintah Tuhan, bukan? Tidak mungkin lu keluar dari gereja lalu bilang, ya kami salah, kami sudah keluar. Tidak mungkin. Dilarang membuat patung menyerupai apapun. Ya, bukan orang Katolik yang dilarang ya, sorry. Kamu ambil ayat-ayat yang tidak jelas dari mana dan pasang ke orang Katolik hanya karena kamu tidak suka dengan Katolik. Terus kamu cari ayat di kitab suci datang untuk tempel ke Katolik. Bodoh namanya. Lu sudah suka dengan Katolik, lu tidak tahu lu ambil itu ayat ujung pohon di mana datang tempel ke orang Katolik. Lalu suruh orang Katolik itu ada urusan apa dengan orang Katolik? Itu ayat ada urusan apa dengan orang Katolik sampai lu datang sorong-sorong di orang Katolik. Protestan penjara dong ini. Apakah iman Protestan akan menyelamatkan Romo? Iman Protestan kayak tidak. Iman Katolik yang mereka ambil itu yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Iman Protestan itu anatema, jadi tidak bisa menyelamatkan. Beruntung bahwa Protestan masih banyak menerima iman Katolik, bukan? Ya. Jadi mereka bisa selamat karena iman Katolik, bukan iman Protestannya, begitu. Ya. Ya. Coba pakai perempuan supaya ini Protestan kan kalau omong-omong pasti mereka turun ke selangkangan. Ya, karena Martin Luther kan protes-protes tapi turun ke selangkangan juga. Pengikutnya pasti seperti Martin Luther. Otaknya seputar selangkangan kan. Iya kan? Jadi mereka mati-mati Maria itu tidak boleh perawan karena habis Yesus lahir Maria dan Yosef pokoknya urus selangkangan. So, tidak urus Yesus lagi, urus selangkangan. Protestan pun mau begitu kan. Protestan itu pemujaan selangkangan terlalu berlebihan. Betul. Itu omongnya jujur saja. Kamu terlalu memuja-muja selangkangan sampai orang selibat juga merasa itu aneh sekali padahal Yesus sendiri selibat. Ya. Luther sendiri yang rasa aneh dengan itu selibat. Dia ajar kamu bilang selangkangan itu duniawi loh. Itu segalanya loh. Di Protestan tidak ada yang selibat, itu kentara. Kamu hanya tiap hari ini urus selangkangan saja. Kamu pikir di surga juga nanti pelelak saja kok. Tidak kau lu pikir ya saya ikut Tuhan Yesus berusaha. Kalau Yesus bilang ikutlah aku, itu jelas sekali. Bukan ikutlah Luther. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa ikutlah Luther yang sudah janji kepada saya, kemudian dia tarik lagi itu Katarina van Bora. Itu tidak ada. Perintah Yesus jelas, ikutlah aku. Bukan ikutlah Adam supaya punya pasangan. Makna terdalam dari perkawinan itu bukan yang kebas-kebas orang itu. Relasi cinta dan komitmen. Ya. Makanya Protestan ini hanya urus kedagingan saja. Turun ke metafisika. Kenal toh, siapa suruh mau selangkang? Kamu sendiri, kamu pengikut sendiri yang bikin perayaan selangkangan baru jadikan Protestan. Kamu datang mau omong soal selangkangan ke Katolik. Kamu yang hari-hari urus Luther itu hari-hari jadi selibat soalnya bisa, makanya dia tarik itu biarawati baru datang kamu omong soal selangkangan. Belum dorong tantrum begini, tantrum amat-amat sama tantrum itu apa sih? Saya menjelaskan kebenaran saja. Yang tantrum sebenarnya Protestan sih. Tapi Protestan itu semacam dari kecil itu sudah diajarkan trik untuk membalik. Ya. Mulai dari Luther mereka kan. Jadi dalam DNA-nya itu sudah ada DNA untuk putar balik. Selalu DNA untuk putar balik. Yang dia buat itu yang
diproyeksikan ke Katolik. Ya. Betul. Tentara saya periksa asumsi kamu dengan cermat. Ya. Paus perkosa orang itu masalah selangkangan kan? Iya, itu hal biasa. Maksudnya manusia bisa berdosa. Tapi Protestan yang terlalu menitik beratkan seolah hanya Katolik saja yang berdosa dan Protestan tidak pernah. Protestan yang menjadi Immaculata. Makanya kalian itu menolak Maria Immaculata kan? Karena dalam hati kamu berpikir bahwa Protestan itulah yang seharusnya Maria Immaculata. Jadi Maria harus disingkirkan karena Protestan lebih dekat dengan Yesus. Karena begitu kamu terbakar di dada. Aneh-aneh saja kamu. Bahkan Maria saja kamu singkirkan karena menurut kamu Maria itu mengganggu hubungan kamu dengan Yesus, memurnikan. Kamu itu macam orang yang mau pacaran saja tapi tidak mau menghindari tanggung jawab perkawinan. Persis Protestan, anak labil begitu. Setiap hari hanya mau pacaran dengan Yesus, tapi tidak masuk dalam perkawinan yang utuh supaya punya komitmen. Itu macam apa? Orang mau nikah, dia mau nikah anak perempuan tapi dia tidak mau peduli dengan dia pun bapak mantu dong. Itu persis Protestan. Ego kan? Oh begini, ya tegas begini. Di sini tidak ada elus-elus. Mau elus-elus ada pastor yang lebih banyak elus lagi. Kau kesana supaya dia elus-elus supaya tertidur dalam heresi kamu. Kalau ke sini tidak ada elus-elus di sini. Dosa saya yang tanggung. Tidak usah takut bahwa kamu yang nanti tanggung saya pun dosa. Lu memang Yesus Kristus sehingga lu mau mati untuk menebus dosa saya. Terus ramai kali sampai Romo kasih hilang. Ya Protestan juga lebih banyak tapi orang tidak peduli dengan Protestan. Begitu. Maka orang akan lebih peduli dengan Katolik. Seorang tiap hari itu hanya tuju kepada Katolik saja karena memang Katolik yang benar. Lain-lain itu sudah jatuh semua. Protestan mau varian apa sih tidak laku lagi. Begitu. Kamu hanya berkumpul bersama dengan iblis-iblis untuk serang gereja Katolik, bukan? Hanya itu saja yang bisa kalian lakukan karena sudah jatuh terjerembab. Ini fakta. Begitu. Yang tidak setuju silahkan bikin bantahan. Bukan ke saya, ke gereja Katolik loh. Ya. Bukan ke saya tidak pengaruh Patris Allegro. Patris Allegro mungkin sebentar jalan tertabrak, buang mati buang. Gereja Katolik tetap ada sampai kiamat. Jadi kamu jangan bilang ini pengajaran Patris Allegro. Kamu salah.